Peringatan, jika mau nonton video durasi panjang, segera tutup video ini dan pindah ke versi recap per 5 atau per 10 chapter. Jika belum ada video versi recap terbaru, tunggu aja sampai angka chapternya mencapai syarat recap. Itu aja, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di channel Error. Kali ini, gue akan menceritakan lanjutan dari komik Freezing the World, I Built a Doomsday Safe House, Chapter 534. Setelah kelompok Eclipse Moon mengetahui situasi wilayah Jiangnan, mereka mencoba menduduki tanah Tiongkok tanpa melakukan perang besar-besaran. Setelah Feng Huanyuan mendengar rencana Seiichiro Tenguji, dia kemudian meragukan kemungkinan negosiasi akan dikirimkan wilayah Jiangnan mengingat pasukan investigasi utama mereka belum dikirimkan. Tapi menurutku mereka tidak akan menyetujui permintaan kita dengan mudah. Lagi pula, pasukan elit mereka yang sebenarnya belum dikirimkan. Ucapnya menjawab perkataan Seiichiro Tenguji di akhir chapter sebelumnya. Menurut Feng Huanyuan, wilayah Jiangnan sekarang sudah mengetahui informasi tentang kekuatan mereka. Sudah pasti mereka akan mengirimkan tim investigasi mereka yang kuat karena sudah dapat memperkirakan cara untuk mereka menang. Kali ini, mereka mengirim barisan depan hanya untuk menguji kekuatan kita. Serangan berikutnya, mereka mungkin akan mengirim tim investigasi utama mereka. Ini mungkin pertarungan yang sulit. Ucap Feng Huanyuan dengan wajah serius karena dia memahami betapa sulitnya pertarungan mereka di pertemuan selanjutnya. Seiichiro Tenguji yang seperti merupakan orang yang suka tantangan seperti yang dikatakan Feng Huanyuan di chapter sebelumnya. Dan sepertinya dia juga memegang kepercayaan kalau di balik kesulitan ada kemudahan. Meyakinkan kalau memang ini adalah jalan yang harus mereka lalui. Bukankah itu sesuatu yang harus kita lalui? Jika kita ingin mengakar di negeri ini, kita harus melalui perjuangan yang sengit. Ucapnya dengan percaya diri. Kemudian bagai Christopher Columbus yang seorang penjelajah dunia baru. Dia berpikir jika dia dan kelompoknya Eclipse Moon berjuang untuk mendapatkan tanah di Tiongkok, mereka akan berjasa bagi negara mereka, terkenal dan menjadi legenda. Pria yang menemukan dunia baru mati dalam pertempuran dengan penduduk asli, namun kematiannya mengubah peta dunia dan membawa keuntungan besar untuk negaranya. Ucap Seiichiro Tenguji yang sepertinya mereka ini memang dirikim oleh negara Neon, untuk menjajah Tiongkok, namun negara Neon menolak mengakui mereka karena akan membuat masalah diplomatik. Kita akan tercatat dalam sejarah sebagai pelopor. Ucap Seiichiro Tenguji lagi menambahkan sambil menggenggam tangannya. Perkataan itu memancing semangat anggota Eclipse Moon yang lain yang membayangkan keuntungan yang mereka dapat jika berhasil. Benar, bos. Kita akan jadi pelopornya. Kita akan menikmati negeri ini lebih dulu. Ucap Roku dengan penuh semangat. Udin yang juga termotivasi karena perkataan Seiichiro Tenguji kemudian mengatakan sesuatu tentang kepribadian samurai. Samurai tidak pernah mundur. Ucapnya. Aku sudah tidak sabar. Ucap Nananko juga termakan bujukan Seiichiro Tenguji. Setelah itu Seiichiro Tenguji mengatakan sesuatu lagi untuk meyakinkan dan menenangkan semua orang. Terlebih lagi, kita masih memiliki kartu truf, dan keberuntungan akan selalu berpihak pada kita. Ucap Seiichiro Tenguji sambil melihat ke arah Mayumi, mengisyaratkan kalau Mayumi dan kemampuannya lah kartu truf itu. Tetap setelah Seiichiro Tenguji selesai mengatakan keinginannya pada semuanya orang. Roku kemudian mempertanyakan tentang apakah Li Tianlong tidak dibunuh, karena mereka sudah mendapat informasi dari ingatannya. Jadi secara logika dia sudah tidak berguna lagi. Apa orang ini masih berguna? Jika tidak, aku akan menyerapnya. Ucap Roku bertanya sambil menunjuk Li Tianlong yang tergeletak di lantai. Mendengar itu Seiichiro Tenguji kemudian mengatakan sesuatu yang cukup mengejutkan. Jangan. Dia masih berguna. Kita harus mengembalikannya dan membiarkan dia menyampaikan pesan kepada petinggi wilayah Jiangnan. Ucapnya yang berniat menjadikan Li Tianlong sebagai pengantar pesan pada wilayah Jiangnan. Karena Li Tianlong sendiri sudah dikalahkan dengan mudah.
Bayangan tentang kekuatan Eclipse Moon akan semakin membuat orang takut. Kita adalah orang yang cinta damai dan tidak suka berkelahi serta membunuh. Akan sangat bagus jika kita bisa bernegosiasi secara damai. Ucap Seiichiro Tenguji lagi menambahkan sambil melihat ke atas. Singkat cerita Shin kemudian beralih ke kota Blizzard, tepatnya di ruangan Juzheng. Tu Yunlie datang menghadap Juzheng untuk melaporkan semua yang terjadi. Tentu saja dia membawa dokumen laporannya. Namun kita tidak tahu apakah flash disk kemarin dia bawa atau tidak. Seperti yang sudah terjadi kita ketahui. Dalam lampiran laporan itu, diketahui kalau 10 tim orang yang dikirim oleh wilayah Jiangnan sudah dimusnahkan. Setelah membaca laporan itu, Juzheng berteriak dan memukul meja karena tidak percaya apa yang telah dia lihat di laporan itu. Mustahil, ucap Juzheng sambil memukul meja. Tidak peduli sekuat apa kuat tim Eclipse Moon, mereka tidak mungkin memusnahkan 10 tim mutan kita semudah itu. Bahkan tim investigasi kita pun tidak bisa melakukannya. Ucap Juzheng lagi karena jika laporan itu benar, artinya kekuatan Eclipse Moon melebihi kekuatan tim investigasi utama kota Blizzard. Setelah mendengar perkataan dan melihat tingkah Juzheng itu, Tu Yunlie menjelaskan kalau itu mungkin saja bisa terjadi jika beberapa syarat terpenuhi. Menurut akal sehat, hal itu memang tidak mungkin. Karena itu saya mencurigai pihak lain mempunyai informasi tentang kita. Entah karena Juzheng terlalu banyak punya pekerjaan, atau karena Sia memang bodoh, hingga tidak mengerti maksud dari perkataan Tu Yunlie. Juzheng yang tidak mengerti maksud dari perkataan itu kemudian meminta Tu Yunlie langsung mengatakan apa yang dia pikirkan secara gamblang. Jika ada yang ingin kau katakan, katakan saja, jangan membuatku tebak-tebakan. Ucap Juzheng memberi perintah. Setelah itu Tu Yunlie menjelaskan pada Juzheng apa maksud dari perkataannya. Hanya ada 2 kemungkinan sekarang. Ada pengkhianat di kelompok kita dan membocorkan informasi serta lokasi 10 tim mutan. Atau musuh punya kemampuan untuk mendeteksi dan secara akurat memahami tindakan dan tim yang kita kirimkan. Ucap Tu Yunlie menjelaskan kesimpulan yang dia dapatkan setelah menganalisis pertarungan 10 tim mutan yang mereka kirim dengan anggota Ronin Eclipse Moon. Tu Yunlie kemudian kembali menjelaskan dugaan 6A tentang alasan kemenangan organisasi Eclipse Moon. Kami sudah menganalisis dengan cermat kalau alasan mengapa tim Eclipse Moon menang begitu cepat, adalah karena orang-orang yang mereka kirimkan kebetulan melawan tim dengan kemampuan yang sesuai. Ucap Tu Yunlie lagi yang kemudian melanjut penjelasannya tentang kecocokan kekuatan super dengan musuh biasa membuat seorang mutan tidak bisa mengeluarkan kekuatan bertarungnya secara penuh bahkan. Biasa saja membuat mutan itu tidak lebih dari orang biasa. Dalam pertemuan mendadak kita harus cepat memahami kemampuan musuh. Jika kemampuan super kita tertahan karena tidak bertemu dengan musuh alami, efektivitas tempur kita akan sangat berkurang. Dan bahkan menjadi orang yang tidak berguna. Ucap Tu Yunlie menjelaskan pada Juzheng yang admin tidak mengerti kenapa dia tidak mengerti hal ini padahal dia seorang jenderal. Ahem, titipan siapa lu? Dia kemudian mengatakan lagi kecurigaannya pada negara Neon yang tidak mau memberikan informasi tentang organisasi Eclipse Moon pada mereka. Kita jadi sangat pasif karena orang-orang licik itu menolak memberikan informasi penting dengan alasan organisasi Eclipse Moon bukanlah milik negara Neon secara resmi. Ucap Tu Yunlie memberikan isyarat pada Juzheng kalau masalah hal ini cukup aneh. Setelah semua penjelasan Tu Yunlie yang menurut admin sudah panjang lebar dan sangat jelas. Juzheng yang mendengar itu kemudian bertanya apa hubungannya itu dengan organisasi Eclipse Moon, dan apakah kota Blizzard tidak mampu mengalahkan mereka. Lalu kenapa? Merek hanya organisasi ilegal. Apa kita tidak bisa menyingkirkannya? Ucap Juzheng dengan wajah bodohnya. Setelah itu dia mengatakan kalau masalah organisasi Eclipse Moon ini sudah menarik perhatian banyak bengara lain, dan jika mereka kalah itu akan sangat memalukan. Banyak negara dan wilayah lain yang sekarang mengetahui hal ini, dan mereka semua menunggu dan mengawasi kita. Jadi kita harus memenangkan pertempuran ini dengan indah dan membiarkan mereka melihatnya. Ucap Juzheng menjelaskan pada Tu Yunlie dengan wajah serius.
Setelah itu dia kemudian melanjutkan perkataannya. Tidak semua kucing dan anjing bisa datang dan membuat masalah di negara kita ini. Kata Zhu Zheng yang menjelaskan kalau dia tidak bisa membiarkan orang nerga lain masuk ke Tiongkok dan bertindak seenaknya. Kemudian chapter 534 pun berakhir. Kata-kata hari ini adalah, harga diri adalah hal yang sangat penting yang harus dijaga baik-baik, tapi jika untuk harga diri harus melakukan sesuatu yang salah, maka buanglah harga diri itu. Jangan lupa klik tombol like dan tinggalkan komentar kalian, guys. Jangan biarkan kolom komentar kosong. Kalau kalian punya kritik dan saran, ketikkan di kolom komentar. Itu aja. Adios. Dengan wajah bodohnya, dengan wajah bodohnya, dengan wajah bodohnya.